Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Faisal, Indah Kurniawan, Novita Anggi, Rahman Galih, dan Sally Valentina. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemilihan jalur routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network yang lain. Pada sebuah router, biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki satu gateway. Misalnya karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Contoh sederhana bisa kita lihat di topologi berikut. Lalu bagaimana router menentukan pemilihan jalur routingnya? Penjelasannya, pertama, router akan memilih rule routing dengan DST address yang paling spesifik. Kemudian router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Jika terdapat beberapa rule routing dengan DST address sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random atau round robin. Dari topologi sebelumnya didapat rule routing seperti gambar di bawah ini. Bagaimana urutan prioritas jalur yang akan digunakan router 1? Kita akan coba bahas berdasarkan mekanisme pemilihan jalur routing oleh router. Perlu diingat, trafik yang akan ditransmisikan adalah trafik dari router 1 menuju ke server dengan IP address 192.168.30.3. Coba perhatikan pada rule routing tadi. Untuk tujuan IP 192.168.3.3 DST address 192.168.30.0 prefix 29 lebih spesifik dibanding DST address 192.168.30.0 prefix 24, sehingga rule B akan digunakan sebagai prioritas pertama. Lalu rule mana yang akan dijadikan prioritas 2 dan 3? Perhatikan rule A dan C. Keduanya memiliki DST address yang sama-sama prefix 24. Akan tetapi nilai distance kedua rule tersebut berbeda antara rule routing A dan C. Router akan memilih A karena nilai parameter distance pada rule A lebih kecil dibanding rule C. Bisa disimpulkan bahwa dari pembahasan tadi akan didapat jawaban seperti berikut. By default, nilai distance ditentukan sesuai jenis routing yang diterapkan. Misalnya untuk static route sama dengan 1, OSPF sama dengan 110, RIP sama dengan 120, dan sebagainya. Akan tetapi nilai parameter distance tersebut bisa juga diubah untuk membuat sebuah mekanisme failover sederhana. Contoh implementasi failover sederhana adalah ketika ada dua rule routing dengan distance yang berbeda. Perhatikan rule routing berikut.